Om Kulu Lian Shen Shiti Hom 可爱的莲基法师注意讲师，注意助教师兄师姐，网络上的师兄师姐，大家晚上好莲基法师 para讲师, para助教dan 师兄师姐 yang mengikuti live streaming, semuanya selamat malam. Namo Buddhaya. Tadi waktu kita baca Sat Aksara yang mainkan Ku itu adalah kita punya Lianji Fase. Kalian ada dengar enggak? Luar biasa. Tepuk tangan untuk Lianji Fase dulu. Ya, jadi hari ini kita bersadana Vajra Sattva ya. Jadi tadi kalau ada yang sempat menonton sebelum live streaming ini dimulai, kita ada memutar klip yang tentang Mahaguru. Ada yang bertanya kepada Mahaguru bahwa Vajra Sattva itu di dalam buku Kiat Jalan Moksa itu dituliskan bahwa Vajra Sattva itu sadananya harus dijalankan 100.000 kali atau baca mantranya aja 100.000 kali. Jadi jawaban dari Mahaguru adalah baca mantranya aja. Tapi untuk sadananya, jika Anda cuma memegang satu sadana, hanya sadana Vajra Sattva, Anda boleh lakukan seumur hidup. Ya, mungkin lebih dari 100.000 kali Anda jalanin aja. Karena sebenarnya Tantrayana itu demikian. Kalau kita memang mau konsen, cukup satu mantra kita pegang, satu sadana kita pegang, itu sudah akan membantu kamu mencapai pencerahan. Ya, tetapi umumnya tidak demikian. Banyak orang yang sini sedikit, sana sedikit. Oh, ini hebat, ini ambil sedikit, sana hebat, sana ambil sedikit. Sebenarnya yang ianya harus konsentrasi aja, satu konsentrasi. Nah, jadi kalau kita tadi Mahaguru ada menjelaskan bahwa kalau kita membaca mantra Sat Aksara itu 100.000 kali, ada yang bertanya lagi. Ini bukan tanya kepada Mahaguru, kebetulan tanya kepada saya. Mantra pendek atau mantra hati atau mantra panjang? Memang Mahaguru pernah berkata bahwa mantra pendek atau mantra hati dan mantra panjang pahalanya sama. Tapi kalau menurut saya sharing, saya ingatkan bahwa setiap kita bersadana, terakhirnya kita harus baca 3 kali Sat Aksara yang panjang untuk menutupi kekurangan. Ya, jadi supaya 3 kali ini ada kekuatannya, maka saya anjurkan 100.000 kali itu mantra panjang dulu. Selanjutnya Anda boleh baca mantra pendek Om Pecasato Ahom Pe. Ya, boleh baca demikian. Itu mantra hatinya yaitu Om Pecasato Ahom Pe. Saya di sini saya ingin menyampaikan bahwa mantra Sat Aksara di Satya Buddha luar biasa. Karena mungkin ada yang pernah nanya kepada saya, kenapa di mantra Sat Aksara sekte tantra yang lain tidak ada home pay-nya, tidak ada pay-nya, ada sampai home saja terakhirnya itu. Mahaguru menambahkan pay itu adalah kekuatan dari Mahaguru. Pay itu mengandung arti apabila Anda pada saat bermeditasi atau pada saat pikiran Anda muncul pikiran yang tidak baik, Anda cukup menyapa pay. Begitu aja maka pikiran itu akan buyar. Atau pikiran yang jelek itu akan dihancurkan. Jadi kata P itu sangat luar biasa sekali. Jadi jika pada saat Anda meditasi tiba-tiba muncul pikiran yang tidak baik atau yang tidak benar, yang tidak Anda hendaki, Anda cukup baca P, maka pikiran itu akan buyar. Makanya kalau ketika kita baca Sat Aksara, saya lebih senang baca Sat Aksara dengan semangat 45. Ada yang bertanya, kenapa bukannya Sat Aksara itu adalah mengikis karma? Pembacaannya harus lebih lembut, ya memang lambat. Tetapi kalau kata-kata P-nya itu saya selalu P supaya ada powernya, ya. Saya jelaskan di sini bahwa Vajra Sattva itu juga ada 3 badan, ya, yaitu badan yang di alam semesta, badan yang di tanah yang dijanjikan, dan badan yang ada di dunia ini. Jadi ini juga ada 3 badan, yaitu Vajra Citta, Vajra Sattva, dan Vajra Pani. Ya, atau Jinggang Sing Pusa, Jinggang Shou Pusa, Jinggang Sato, Jinggang Shou Pusa, 3 身
Toyo. Dan ini Vajrasattwa ini adalah Pangeran Dharma dari Pancadhyani Buddha. Wufang Fo de Fa Wang Zi. Ceritanya begini, bahwa Tantrayana itu mengenal Buddha pertama di alam semesta berjuta tahun yang lalu, Buddha pertama atau Adi Buddha, yaitu Atta Ema Fo, Adi Buddha. Adi Buddha itu di dalam Tantrayana dia menjelmakan diri menjadi Vajradhara, Cingkang Zhongchi, Vajradhara. Jadi Vajradhara ini yang menjelaskan semua Tantrayana ada yang memegang Vajra, ya. Istilahnya Tantra adalah Vajra. Jadi itu namanya Cingkang Zhongchi atau Vajradhara. Dan di dalam Tantrayana dimulai dari Vajradhara menjelma menjadi Pancadhyani Buddha atau 5 penjuru Buddha. Cingkang Zhongchi Hua Shen Bian Chen Wufang Fo. Dan Wufang Fo atau Pancadhyani Buddha ini adalah 5 yang pertama di dalam Tantrayana. Kemudian 5 Buddha ini menjelma menjadi Vajrasattva. Dan Vajrasattva kalau kita ibaratkan patriot ke-6, yaitu 5 Buddha kemudian menjelma menjadi Pangeran Dharma Tantrayana, yaitu Vajrasattva itu adalah ke-6. Dan yang ke-6 selanjutnya turun lagi ke bawah, yaitu kepada Maha Guru kita. Jadi Maha Guru kita adalah yang ke-7. Di dalam Tantrayana hitungannya begitu. 5 Pancadhyani Buddha berarti itu sudah 5. Kemudian lapisan ke-6-nya, turun satu lagi ke-6-nya adalah Vajrasattva. Di bawah Vajrasattva adalah Maha Guru kita. Dan di bawah Maha Guru yaitu yang ke-8, yaitu Acarya, ataupun kita, ataupun yang memang sudah mencapai tingkat Acarya. Jadi makanya kita selalu memegang Vajraganta, itu melambangkan kita adalah turunan daripada Vajrasattva. Jadi coba Sesung Suje pikirkan, Vajrasattva ini luar biasa. Tingkatannya sangat-sangat tinggi, luar biasa. Makanya jangan hanya mengejar sadana, Cingkang Fa atau yang Vajra saja, yang hebat, yang mukanya serem. Tapi Vajrasattva adalah yang paling hebat, paling tinggi, karena Vajrasattva adalah jelmaan daripada Pancadhyani Buddha. Ya, jadi ini harus kita mengertikan dulu, ya. Dan kenapa Vajrasattva ini merupakan catur prayoga ataupun Sijia Xing Zhi, merupakan 4 tiang rumah seorang Tantrayana. Kenapa dia begitu penting? Karena dia adalah sama dengan pertobatan. Setiap Anda membaca mantra Sat Aksara itu sama dengan Anda bertobat. Dan mantra Sat Aksara mengandung suatu sunya. Jadi pada saat Anda telah membaca mantra Sat Aksara sangat banyak dan Anda telah kontak batin, semua karma warana Anda akan dirubah menjadi sunya. Jadi tidak ada. Dan pada saat musuh-musuh Anda mencari Anda, tidak kelihatan lagi. Karena Anda telah menghilang. Jadi itu adalah salah satu kekuatan daripada mantra Sat Aksara. Ya, jadi banyak-banyak baca mantra Sat Aksara. Minimal 100.000 kali. Bacalah karena akan memberi Anda kekuatan. Dan pada saat baca, misalnya kemarin dulu ya, ada yang bertanya, kalau ketemu hantu katanya, gimana lagi kita mau buat sima bandana? Makanya dianjurkan, di rumah setiap hari kita bersadana. Di dalam sadana ada kita membuat Vajra perisai pelindung. Kalau enggak, pada saat Anda keluar rumah, Anda boleh di depan altar. Baca Om Kulu Lien Shen Siti Hom, visualisasi Maha Guru duduk di atas kepala. Kemudian Anda boleh membuat perisai pelindung diri. Ya. Atau Anda juga kalau udah sering baca mantra Sat Aksara, Anda sudah kontak batin. Tanpa diminta pun, Vajrapani akan melindungi Anda. Karena Vajrapani adalah juga Vajrasattva. Bayangin aja. Ya, jadi sadana daripada Vajrasattva ini ya luar biasa, sangat luar biasa di dalam Tantrayana. Saya pernah mendengar Dhamma Desana dari Maha Guru. Dulu Maha Guru pernah mengatakan bahwa yang belajar Tantrayana di Tibet sana ada yang hanya seumur hidup cuma belajar Vajrasattva.
hanya sadana Vajra Sattva saja. Itu mereka cuma satu sadana mereka pegang, ada. Ya, jadi kita, ya istilahnya kita berbahagialah kita mempunyai guru yang luar biasa, yang mengajarkan banyak sadana, yang mana yang Anda suka Anda boleh pilih. Tapi jangan terlampau banyak yang Anda lakukan. Cukup konsen satu aja dulu. Karena satu berhasil, semua berhasil. Ya. Dan di dalam Vajra Sattva, sadana Vajra Sattva ada satu. Dia mengandung pertobatan dan apa? Purifikasi. Yaitu jika Anda melakukan kesalahan, Anda melanggar sila, Anda baca mantra sat aksara, maka itu akan dipurifikasi atau dimurnikan kembali. Dan Anda akan istilahnya dimurnikan kembali menjadi suci murni. Ya, itu adalah salah satu. Dan sadananya seperti tadi yang kita lakukan. Tetapi di dalam sadana purifikasi yang harus Anda visualisasikan adalah visualisasikan Vajra Sattva yang di angkasa mendekati Anda, kemudian duduk di atas kepala Anda. Kemudian di bawah teratai yang didudukin oleh Vajra Sattva ada akarnya, akar dari teratai itu. Masuk ke ubun-ubun kepala Anda, masuk ke dalam nadi tengah Anda. Visualisasikan dari akar teratai itu keluar semua air amerta yang berwarna putih masuk ke tubuh Anda semua. Pelan-pelan masuk. Sampai pertama ke kaki Anda dulu. Pelan-pelan, penuh. Jadi kaki itu ya, pelan-pelan jadi putih. Kemudian visualisasi dari badan mulai dari kaki keluar. Hawa gelap, cairan hitam, kemudian binatang kecil warna hitam. Gelap semua keluar. Jadi pelan-pelan putih itu naik, kaki sudah penuh naik ke atas, ke punggung, ke tangan, lalu sampai ke kepala. Jadi seluruh badan Anda penuh dengan air amerta yang mengalir dari akar teratai yang didudukin oleh Vajra Sattva. Ya, pada saat itu Anda visualisasikan seluruh badan terakhirnya menjadi putih bersih. Dan jika Anda lanjutkan untuk memasuki samadhi, Anda visualisasikan seperti yang tadi kembali menjadi cahaya putih, kemudian masuk ke tubuh Anda dan Anda dalam sekejap berubah menjadi Vajra Sattva. Dan pada saat Anda memasuki samadhi, visualisasikan diri Anda yang telah menjadi Vajra Sattva mengecil, kemudian menjadi cahaya dan melesat ke angkasa, memasuki cahaya yang terang benderang daripada Vajra Sattva yang berada di angkasa. Lalu Anda lupakan diri Anda. Mulai daripada metode masuki samadhi, Mahaguru mengajarkan sangat banyak metode. Tapi boleh dengan hitung napas. Ya, Anda harus memperhatikan napas Anda yang masuk keluar melalui lubang hidung ini saja. Ya, konsennya hanya ada di lubang hidung. Ya, jadi ini adalah suatu sadana yang luar biasa sekali ya. Jadi jangan lupa bahwa untuk yang ingin pertobatan, yang ingin purifikasi itu maksudnya memurnikan diri kita kembali. Kita yang telah melanggar sila, melakukan kesalahan, kita mohon bertobat, kita lakukan sadana purifikasi. Dan ini harus diabhiseka langsung. Mohon abhiseka jarak jauh dari Mahaguru. Bisa. Ya, untuk mempurifikasikan. Jadi untuk yang Vajra Sattva ini tadi sadananya jelas ya. Ada yang bertanya belum? Oh, oke. Nanti sebelum itu lagi saya ingatkan bahwa untuk Selasa depan bahwa kita akan kedatangan seorang tamu agung, seorang acarya dari Kanada. Mudah-mudahan kalian semua bisa hadir, yaitu Lian Zhi Sangsi dari Kanada, dan beliau akan men-sharing dengan kita, yaitu tentang 8 jam kemuliaan. Yaitu pada saat kita di alam bardo, apa yang akan kita lakukan. Dan pada saat keluarga Anda, pada saat sebelum meninggal, apa yang Anda lakukan sehingga bisa membantu mereka. Lian Zhi Sangsi akan
sharing dengan kita semua mengenai 8 jam kemuliaan, yang terutama dia yang berada di dalam buku Menyeberangi Lautan Samsara, ya. Samudra, bukan lautan ya. Menyeberangi samudra samsara. Ya, itu ya. Oke, ada pertanyaan? Ya, langsung ini ada yang pertanyaan dari Sejie Helen Levana. Amitabha Sangsi, dalam sadhana catur prayoga, kita kan diharuskan untuk namaskara, Mahamandala Puja, Kawangcing dan mantra sata aksara 100.000 kali. Bukan Kawangcing. Bukan Kawangcing, catur sarana. Mantra catur sarana 100.000 kali. Oke. Habis itu dia ada tulis lagi. Pertanyaan saya, apakah kita sadhana, kita membaca mantra sataksara? Bentar, ini pertanyaan. Mantra sataksara melakukan namaskara dalam hitungan dan lain-lain dihitung dalam 100.000 kali tersebut. Terima kasih. Iya, karena ini adalah dasar ya, dasar sadhana dari seorang tantrika. Makanya disebut catur prayoga. Yoga itu adalah kita menyatu atau kita mulai bersadana. Prayoga, sebelum kita melakukan yoga atau sebelum kita melakukan bersamaan dengan Buddha Bodhisattva. Jadi catur prayoga ada 4 yang harus Anda lakukan. Yaitu Mahanamaskara 100.000 kali. Mungkin ini tidak sempat atau tidak bisa Anda lakukan. Jika Anda tidak konsen, itu tidak akan. Karena Anda datang ke vihara hanya 3 kali. Betul? Sampai vihara 3 kali. Kemudian waktu mau pulang, 3 kali lagi untuk Mahanamaskara. Jadi itu mungkin boleh cicil deh. Ya, tapi untuk mantra catur sarana, mantra daripada Mahamandala Puja dan mantra Sat Aksara dihitung. Kenapa harus dihitung? Supaya Anda bisa ada satu target. Ya, itu masing-masing 100.000 kali. Harus dihitung. Kemudian dari Hansen Petrus, saya mau bertanya, sebaiknya ketika pelimpahan jasa, pemimpin kebaktian membacakan doa, apakah kami sebagai umat boleh feedback di dalam? Maksudnya gimana? Mungkin yang dia maksud adalah ikut berdoa. Oh, iya kan sebelum kita pelimpahan jasa kan selalu itu Yahui Chang bilang kalian berdoa dalam hati. Ya kalian doa dong. Memang semua harus berdoa. Anda boleh mohon doa dalam hati. Yang saya lakukan adalah secara umum. Mungkin Anda yang memohon itu adalah khusus untuk kamu. Misalnya, ini contoh aja Anda mohon pekerjaan, mohon punya pasangan, contoh atau mohon punya anak. Kamu membacakan di dalam hati. Maha Guru berkata, asal Anda tulus, Buddha Bodhisattva pasti akan memberikan ya apa yang Anda mohon. Ya, di sini Hansen Sushung sih ada kasih gambaran di bawahnya seperti mengaminkan doa yang diucapkan pemimpin kebaktian. Kalau boleh, bagaimana cara kalau di sekte Tantrayana mengakhiri doa yang seperti umat beragama lain, misalnya contohnya amin. Gitu. Oh, gitu. Saya kira tidak ada, tetapi di dalam Tantrayana biasanya mereka menyebutkan soha. Saya lihat ya, Tantrayana Nusantara ya, asal selalu mereka swaha gitu. Swaha itu istilahnya ya, mudah-mudahan semua terjadi. Nah, kalau Anda tambahkan Om Kululien Sensiti Hum, alangkah sempurnanya. Atau Om Mani Pekmi Hum, alangkah baiknya. Boleh aja. Kemudian ini Henry Seshung yang dari Lampung kali. Dia tanya, latihan pernafasan Tao yang Secun ajarkan, yaitu apakah harus mendapatkan abhiseka? Pernafasan Tao apa? Taweng apa ya? Tawen yang. Tawen yang. Yang Tawen yang itu tetap harus di abhiseka. Saya kira tidak usah sampai jauh-jauh dulu, Henry. Kamu cukup dulu lakukan 9 jalan napas yang baik dulu. Tawen yang Fa itu memang dari Tao Chiao, itu memang harus di abhiseka juga.
Kemudian ada Jensen Alvalino, sangse kalau dalam 10 tahun lagi ada umat mau jadi sangse terus Mahaguru, kita sudah parinibbana. Bagaimana kita akan menjadi sangse yang mengangkat jadi sangse siapa gitu maksudnya? Pertanyaan ini saya tidak tahu. Tapi saya bilangin bahwa sekte kita ini sudah besar. Jika suatu saat Mahaguru parinibbana, Mahaguru tetap adalah guru silsila kita. Dan tentu ada TBF atau segalanya yang akan mengatur ini. Ini menurut saya ya, tapi kita belum sampai berpikir sampai sejauh itu. Tetapi kita punya sekte memang sudah besar dan sudah ada TBF yang mengatur semuanya. Tapi guru silsila kita adalah selamanya, asal sekte itu masih ada di dunia itu, selamanya adalah Mahaguru kita. Oke, kemudian Xiu Ngo Sijie, saya mohon penjelasan mengenai 9 tahap pernafasan. Saya sudah QI dari tahun 92, namun masih belum bisa menjalankannya. Saya belum mengerti yang ketiga, masuk ke nadi tengah dan turun kanan kiri. Oke, ya jadi kali ini ada kesempatan biar saya jelaskan. Sebelum kita memulai 9 jalan nafas, visualisasikan dulu tubuh Anda menjadi bening. Kemudian terdapat 3 daripada nadi ya, nadi kiri, kanan, dan nadi tengah. Dan ketiganya ini, nadi tengah itu ke atas sampai kepala kita, tapi tidak tembus keluar, berbentuk trompet. Kemudian ke bawah, ketiga nadi ini ketemunya di 4 jari di bawah pusar Anda. Ya, jadi nanti bentuknya begini. Ini yang ke kiri kanan sambung dari hidung, ya. Ini kalau saya ini ya, jadi dia begini. Hidung, ini hidung masuk, pertemuannya di 4 jari di bawah pusar, kemudian naik yang tengah ini ke atas seperti trompet. Anda harus visualisasikan ini dulu. Dan Mahaguru mengajarkan untuk pemula yang kita lakukan yaitu pakai jari. Ini jari apa? Kelingking ya? Aduh, gua hancur deh. Jari kelingking. Jadi mulai jari kelingking, jadi kita mulai daripada kita visualisasikan ada cahaya ataupun cahaya putih masuk ke dalam hidung kanan. Jadi waktu masuk ke hidung kanan ini kamu tutup hidung kirinya pakai kelingking. Jika Anda belum tahu, Anda boleh dengan tangan Anda, kan sendirian, Anda boleh latihannya begini. Dengan tangan ini seperti menuntun. Masuk putih, lalu ke nadi kanan menjadi merah, sampai di tempat pertemuan itu, tutup yang sebelah sini, naik lagi warna merah, keluar hitam. Itu yang satu. Yang kedua, putih, masuk ke nadi kiri, jadi merah, di tempat perputaran, naik dia warna merah, keluar hitam. Kedua. Yang ketiga, masuk dua-dua, merah kiri kanan, sampai di titik pertemuan, naik ke nadi tengah, naik, membuka seperti trompet, kemudian warna merahnya turun lagi di tempat pertemuan, kemudian naik kiri kanan merah, keluar hitam. 3 kali. Yang keempat mulainya dari kiri, kanan, dan keduanya. Yang ketujuh mulai dari keduanya, kanan dan kiri. Jadi semua 9 jalan, 9 tahap nafas, 9 jalan nafas Buddha. Ada lagi? Ngerti? Sudah ngerti? Mula-mula masuk kiri, yang kedua masuk kanan. Mula-mula masuk kanan, yang kedua masuk kiri, yang ketiga kiri kanan, yang keempat masuk mulai dari kiri, yang kelima kanan, yang keenam dua-duanya, yang ketujuh dua-duanya, yang kedelapan kanan, yang kesembilan kiri. Ya, itu aja putar-putar. Kemudian ada ini ada Xiu Mei Sijie. Sangsi mau tanya, kalau kita mau baca mantra Jingkang Sopusa atau Wajrapani harus kuanting enggak? Setiap kali kita syufa harusnya bacanya di akhir syufa atau bagaimana? Kalau untuk Vajrapani, karena Mahaguru berkata di setiap tantrika di belakangnya ada sesosok Vajrapani. Makanya di dalam
istilahnya ikui ataupun tata cara sadhana itu ada dicantumkan Vajrapani. Tapi Vajrapani itu hanya dibaca 7 kali aja. Itu bukan khusus yuva. Kalau Anda ingin bersadhana khusus Vajrapani, Anda harus memohon abhiseka dari Mahaguru. Ya, kalau jika Anda hanya Om Perirantri gitu aja, tidak usah karena ini telah ada di dalam Vajrasat atau di dalam catur prayoga. Enggak, di dalam sadhana telah ada. Sadhana Vajrasatwa telah ada. Setiap sadhana ada ini, itu boleh Anda lakukan. Tapi jika Anda ingin ada mudranya dan Anda baca misalnya Om Perirantri, kemudian Anda visualisasikan beliau Vajrapani memasuki Anda berubah menjadi Vajrapani, itu adalah satu sadhana khusus Vajrapani. Anda harus mohon abhiseka. Ngerti? Oke, lanjut. Ada yang bertanya lagi, Lanjut. yaitu Wahyudi Palembang. Wahyudi Susindra ya. Amitabha Sangsi mau tanya, Wajra Dorje itu kan ada bentuk kepala 4 tengahnya dan ada yang 8, dan ada yang kepalanya 4. 2 tengah 1. Sebenarnya beda penggunaannya untuk apa Sangsi? Saya kira itu semua tidak ada. Memang masing-masing ada artinya, tapi untuk penggunaannya biasanya tidak beda deh. Ya, penggunaannya tidak beda. Okay. Yang ini saya punya semua 8. Ada yang cuma 5 katanya melambangkan Pancadayani Buddha, tapi saya punya ini 8. Dua-duanya 8. Saya kira itu asal kita tahu aja ada artinya, yang penting penggunaannya saya kira sama aja. Oke, yang keempat, Sangse mau tanya visualisasi Japamala 4 dewa langit kayaknya Sita Tianwang yang pegang gitar, pedang, payung, mutiara naga, posisi yang benar itu bagaimana? Kalau pada saat Anda visualisasi tidak usah Anda pikirkan harus timur, misalnya yang pegang gitar harus di timur, yang memegang payung harus di utara, tidak usah begitu deh. Asal Anda visualisasikan muncul aja sudah. Ya, Kemudian, kalau mau itu pusing deh. Nensi kamu ada begitu. Kemudian ada Sangse dari Lau Hui Ying. Ya. Jika kita baca Tapeco lalu Kawang terakhir Sata Aksara boleh tidak? Tentu boleh, kenapa enggak? Okay. Novita Megawati Sangse, saya mau tanya, kalau mau sadhana catur prayoga tanpa kungyang, tanpa dupa hasilnya gimana dari Malang? Tanpa kungyang, tanpa dupa. Saya kira begini, ada di dalam tantrayana kadang-kadang soalnya begini, ada yang berpergian ke hotel kemana, contoh saya ada dulu saya selalu bawa dupa. Pernah saya pasang dupa di hotel, tiba-tiba saya didatangi. Dulu lagi saya masih ingat, Hui Jin Sangsi sampai didenda 500.000. Gara-gara pasang dupa. Karena di dalam hotel itu tidak boleh merokok toh. Jadi karena dia menganggap ini adalah asap mengganggu. Saya pernah di Malaysia, saya pasang, datang orang hotel, gedor pintu dikira ada apa yang terbakar gitu loh. Jadi di dalam Tantrayana sebenarnya ada satu mantra, yaitu mantra daripada Wukong Jian Shuo Guan Yin, yaitu Amoga Pasah. Ada satu mantranya. Yang asal Anda membacakan mantra itu, maka kungyang yang Anda ingin persembahkan semua akan muncul. Tapi itu juga harus diabhiseka. Ya, tapi kalau memang itu Anda belum diabhiseka, Anda tidak ada, saya kira pakai visualisasi aja. Tapi setidaknya harus ada satu deh yang melambangkan kamu punya kungyang. Jangan semua visualisasi. Ya kan, biasanya kita kalau pada saat persembahan kan ada Huaxiang Ten Cha Guo, yaitu dupa, bunga, buah, teh, dan lilin harus kita persembahkan. Itu yang paling dasar. Jadi kalau kamu ada satu coklat juga boleh, yang lainnya kamu pakai visualisasi aja. Setidaknya harus ada satu. Kalau tidak ada heo juga nggak apa-apa. Soalnya sekarang ya kemudahan aja deh.
Sekarang di mana-mana tidak diizinkan pasang hio, karena kadang-kadang hio yang tidak baik akan merusak kesehatan kita. Apalagi sekarang semua vihara dalamnya ada AC ya, ber-AC, sehingga itu asap daripada hio-nya itu, dupanya itu menyebabkan kesehatan kita akan terganggu. Oke, ada dari pertanyaan Li Sifen. Amitofo Sangsi. Amitofo. Gimana cara visualisasi? Soalnya saya visualisasi Wajrasattva suka miring ke kanan, kadang ke kiri. Ya. Saya kira hal ini wajar ya. Ini Sijie ya. Sijie wajar sekali. Tapi begini aja, saya mungkin bisa sharing. Saya juga kadang-kadang bisa visualisasi jadi miring. Jadi yang ianya kamu visualisasinya step by step. Kamu tidak usah ini dulu. Kamu mulai dari, ini ajaran dari Mahaguru ya. Kamu mulai visualisasi alisnya. Kemudian lupakan matanya, lupakan hidungnya, lupakan bibirnya, kemudian telinganya dengan semua perhiasannya, kemudian pancadayani budanya, misalnya kalau ada yang pakai mahkotanya, kemudian bajunya, yang ini kemudian tali ataupun apa sih istilahnya ini? Bukan tali ya, baju yang ada seperti selendang. Nah, selendangnya bisa bergoyang-goyang. Anda visualisasikan itu dulu semua, baru Anda munculkan. Lama-lama dia akan lurus. Saya dulu juga miring. Ya, tapi itu adalah hal yang wajar. Wajar sekali. Anda usahakan, udah itu, usahakan luruskan. Jika Anda pada saat tutup mata, terasa miring dia, Anda buka mata, luruskan dia. Ya. Ya, kemudian kembali lagi Siungo Sejai bilang, Sangse untuk tahap pernifasan yang ketiga, yang dari 2 itu, yang saya tidak bisa napasnya karena terlalu panjang, napas saya tidak sampai. Boleh nggak saya kalau sepotong-potong stop lalu tarik napas lagi? Ini ya, memang mula-mula ada yang bertanya, dulu pernah bertanya kepada Mahaguru. Jawaban Mahaguru itu boleh. Jadi Anda begini aja, Anda masuk, Anda pakai pikiran aja, Anda tetap napas, keluar napas kamu jalan seperti biasa, Anda pakai visualisasi aja dulu. Tapi yang terakhir mereka tanya, kata Mahaguru kalau bisa 1 napas. Kalau bisa memang 1 napas. Tapi kalau tidak bisa mau bagaimana? Gimana memaksakan Anda 1 napas? Anda biarkan aja napas. Tapi Anda pakai pikiran visualisasinya berlanjut. Tapi napasnya Anda keluarkan aja dulu. Pelan-pelan tarik kembali. Lama-lama bisa itu. Ya, Sijie. Ngerti ya? Oke, kemudian balik lagi yang Wahyudi Sesyung. Mau nanya, Sangse Wajra Dorje yang bentuk 853 lambangnya apa? Maksudnya melambangkan apa kalau itu yang 5 itu setahu saya dulu katanya lambang 5 Deni Buddha. Yang 8 itu entah apa, saya terus terang yang ini saya belum paham. Kamu coba lihat aja di Google. Jensen Alvalino, Sangse kata teman saya mimpi ketemu Mahaguru yang tepat itu jam 5 sampai jam 6. Apakah benar? Ya, dulu bukannya ketemu Mahaguru. Katanya mimpi yang paling tepat itu ya, sebenarnya dari jam 4 sampai jam 6. Itu adalah mimpi yang lebih tepat waktunya. Tapi ya tidak selalu kalau menurut saya yang penting mimpi itu, kalau Anda benar-benar mimpi itu harus jelas. Ya, harus jelas. Memang Mahaguru pernah berkata bahwa jam 4 dan jam 6 itu ya mimpinya istilahnya paling baik itu waktunya itu mimpi biasanya tepat. Tapi pernah juga mimpi jam-jam sekian tapi mimpinya itu ngelantur. Entah kemana, perginya sama Hendrik, pulangnya sama si Ngafit. Banyak orang demikian. Perginya sama Asyong, pulangnya sama Amin. Ya kan, kadang-kadang kalau mimpi yang begitu umumnya tidak ada artinya. Itu karena adalah bunga mimpi. Satu mimpi dikatakan berarti apabila Anda jelas sekali ceritanya itu, istilahnya gimana mimpi itu Anda jelas sekali. Oke, itu jawaban untuk Jensen. Kemudian Andre Jonathan, Amitofo Sangse, bagaimana memvisualisasikan dana kebajikan dan sadana kita ketika melakukan persembahan kepada para Buddha, Bodhisattva, Dharmapala, dan Arya Sangga. Sangse Amitofo, waktu menjalankan meditasi selain
jalani 9 pernafasan, apakah dilanjutkan bersatu dengan Vajrasattva yang seperti tadi Sangsi baru jelasin? Ciecie. Iya, apa yang depan? Oh, yang pertama adalah bagaimana memvisualisasikan dana kebajikan dan sadhana kita ketika melakukan persembahan kepada para Buddha, Bodhisattva, Dharmapala, dan Arya Sangga. Oh, maksudnya Anda visualisasikan, persembahan Anda, yaitu kamu harus baca buku Kiat Jalan Moksa aja ya. Kembali lagi selalu yang dikatakan suatu bimbingan daripada Hendrik Jiangshi, mudra yang kita bentuk, kita visualisasikan menjadi alam semesta. Yang ini yang dua tinggi, yang ini ya, kita visualisasikan menjadi Gunung Semeru. Nah, kemudian ada 4 benua, kemudian ada 7 lautan, kemudian ada matahari, ada bulan, dan semua persembahan Anda visualisasikan di tangan Anda dulu, kemudian menjadi banyak. Penuhi seluruh angkasa, yaitu jelmaan daripada mudra Anda ini. Penuhi semua. Itu. Terus? Oke, berarti meditasi. Iya. Iya, maksudnya setelah Jiu Fofong, apakah Hei Ru Wo Wo Ru lah? Maksudnya ini. Saya kira sewaktu Anda pada saat sadhana inti, Anda sudah berubah menjadi Vajrasattva. Ya kan? Pada saat Vajra inti, Anda sudah berubah menjadi Vajrasattva. Ya kan? Vajrasattva duduk di atas kepala, kemudian memasuki diri Anda, kemudian membesar sama seperti Anda. Kemudian Vajrasattva di depan dengan Vajrasattva jelmaan kamu yang kemarin seperti saya jelaskan. Memancarkan cahaya, yaitu cahaya induk dan cahaya anak. Kemudian kita bersadana di dalam cahaya yang terang benderang. Oke, jalan napas sudah selesai, Anda memasuki samadhi. Anda mulai lagi dari Anda yang telah menjadi Vajrasattva. Anda mengecil, Vajrasattva-nya mengecil, kemudian terbang ke angkasa. Kemana? Ke terang benderangnya Vajrasattva. Jadi Anda sudah menghilang. Jadi yang Anda perhatikan adalah napas Anda. Ada yang dengan metode ini, ada yang dengan metode lain lagi. Dia rubahkan dirinya menjadi bijaksara home. Mulai dari home, Om Ahom punya home, mulai dari ujungnya ini menghilang, terakhirnya semua menghilang. Jadi sangat banyak metode, ya. Nah, metode yang menyatu dengan idam, kemudian Anda terbang ke angkasa memasuki cahayanya idam, itu harus dilakukan. Oke? Ya. Kemudian Lao Hui Ying Sangsi Hui bertanya memperingati hari kematian di lunar Cina adalah tanggal 28 April, lunar Indonesia 20 Mei. Sudah sembahyang tahun ini ada Lun Gui. Kemudian 19 Juni apa harus sembahyang lagi? Atau tidak usah? Lun Gui istilahnya memang dalam penanggalan lunar itu ada 2 kali ya. Tidak usah sekali aja sembahyang. Tapi jika Anda mau 2 kali juga boleh. Anda mau tiap bulan juga boleh. Betul nggak? Tapi kalau memang Anda kiranya cukup sekali ya, bulan pertama itu aja. Oke, kemudian sewaktu baca Gatta dan mantra Kasmayati harus visualisasi tidak? Pada saat seperti tadi kan kita ada khusus baca mantra dari apa kan? Chan Hui Ma, Om Peca Samaya Suteya. Anda boleh visualisasikan Cingkang Sato Vajrasattva muncul di angkasa atau Mahaguru muncul di angkasa memancarkan cahaya kepada Anda. Kembali lagi saya bilang, atau Anda visualisasikan tiap butir daripada Japamala ini berubah menjadi Vajrasattva atau berubah menjadi Mahaguru. Boleh. Kemudian yang tadi dimaksudkan Kongte. Jika persembahannya adalah kebajikan dan sadhana, bagaimana memvisualisasikannya Sangse? Apakah boleh dilambangkan dengan bunga teratai? Saya kira kalau kebajikan itu kamu mau dilimpahkan jasa, tidak usah divisualisasikan. Kamu cukup bilang aja, cukup kamu doakan aja bahwa dengan semua
pahala daripada persembahan ini saya limpahkan jasa kepada siapa gitu, ngomong aja sih. Udah. Saya mau apalagi sharing sedikit mengenai Jumat depan, yaitu Homa daripada Ganesha. Ya, pada saat Homa Ganesha, apa yang akan kita lakukan? Karena Jumat depan saya tidak sempat jelaskan lagi. Nanti saya akan jelaskan hari ini. Ya, saya orangnya cukup ini deh, biar terus-terusan dijelaskan, biar Anda ngerti dan tahu. Saya jelaskan dulu bahwa Ganesha itu kiatnya ataupun kuncinya Anda mau berhasil dalam sadhana Ganesha. Pertama, pada saat visualisasi, Anda harus visualisasikan yang paling penting adalah belalainya. Jadi Anda boleh visualisasikan, Anda memegang Vajra Dorje ini pelan-pelan letakkan di kepalanya Ganesha. Dan Ganesha sangat senang dengan mengangguk-anggukkan kepala sehingga belalainya ikut goyang. Dan dari belalai keluar semua yang Anda mohon. Kemudian untuk apa? Fasikarana Anda boleh visualisasikan belalainya menjadi panjang. Ya, menggait orang yang Anda cintai itu ke depan, ke hadapan kamu. Anda visualisasi semua dari belalainya. Dan belalainya bisa manjang, akan memisahkan Anda dengan orang-orang jahat. Bisa. Ya, jadi dia bisa juga. Kemudian belalainya yang panjang bisa mengeluarkan air amarta untuk membersihkan semua karma warana Anda. Itu yang pertama. Ya, dan yang kedua ada satu lagi kiat pada saat Homa. Anda harus visualisasikan Ganesha muncul di api, kemudian muncul Ganesha wanita, yaitu istilahnya yang gajah wanita, jelmaan dari Avalokiteswara Bodhisattva, muncul di api dan mendekat ataupun memeluk Ganesha sehingga Ganesha senang dan dari belalainya akan keluar semua permohonan Anda. Dan jika Anda di rumah ada persembahan, boleh Anda persembahkan. Mahaguru pernah berkata, Ganesha itu kesenangannya apa? Boleh Anda berikan pisang, boleh wortel, ya. Kemudian jangan lupa arak. Kalau daging Anda mau boleh nggak? Boleh. Tapi ingat setiap persembahan, kalau untuk daging boleh Anda bacakan dulu Manjusri Bodhisattva, penyeberangan mantranya dulu. Om Apelahum Kancala Soha. Visualisasikan dulu semua naik. Jadi untuk semua persembahan berbentuk daging yang Anda persembahkan untuk Vajra atau untuk Tutikung atau untuk apa sebenarnya kalau Anda lakukan, Anda boleh visualisasikan dulu. Bacakan mantra penyeberangan dulu. Ya, baru Anda persembahkan untuk Ganesha. Karena di dalam Tantrayana bahwa daging dan arak adalah melambangkan kekuatan bagi Vajra ataupun bagi bagi dewa rezeki semua. Ya, jadi Anda boleh memberikan misalnya arak merah, ya, wine, kemudian ada atau arak yang 40% yang paling apa? Yang blue apa? Vodka murah banget. Kasih yang lebih bagus deh. Apa sih? Iyalah, pokoknya arak itu boleh. Boleh Anda tuangkan 1 gelas saja, boleh. Karena ini pakai visualisasi. Pada saat 1 gelas Anda visualisasikan seperti jadi lautan. Ya, Anda boleh siapkan dan Anda jangan lupa kalau pada saat mengikuti Ganesha, upacara Ganesha Anda di rumah, pakai baju merah. Karena saya kembali lagi ulangi, Tantrayana dengan warna selalu ada hubungan. Merah daripada Ganesha melambangkan Ganesha ini ya tubuhnya berwarna merah. Memberikan rezeki dan juga Ganesha mempunyai satu kemampuan apalagi yang luar biasa. Yaitu bisa menambah wibawa Anda. Bagi Anda yang mempunyai anak buah banyak, seorang bos Anda ingin bersadana, sadana dewa rezeki apa yang paling cocok? Ganesha. Ya, jadi di rumah pakaian baju merah semua, kemudian kasih persembahan, kalau ada bunga-bunganya pun merah. Nah, pisangnya tidak usah merah deh. Saya pernah lihat pisang yang warna merah loh. Ada loh kulitnya merah. Nah, jika ada boleh. Ya, atau mau tomat yang warna merah, apel atau apa boleh aja, wortel. Wortel itu sebenarnya
Ganesha di dalam Tantra Satya Buddha Tantrayana, Mahaguru mengatakan bahwa dia sebuah tangan memegang wortel, sebenarnya wortel, dan satu lagi adalah daun wortel. Daun wortel ini fungsinya apa? Menghitung duit yang Anda punyai. Jadi sehingga dalam setiap homa mereka ada wortel, baik yang wortel ataupun loba. Ya kan, loba itu kan wortel putih kan, itu pun boleh, ya. Ya. Jadi Anda yang ingin mendaftar bisa lihat di layar bawah, itu adalah nomor kontak kita. Jadi silakan hubungi, silakan WA saja ataupun email. Jadi nanti ada umat ataupun panitia kita akan membalas WA Anda. Kemudian ada tanya lagi, Sangse, kalau misalnya kita sudah mendapatkan kuanting dari Mahaguru, apakah kita tidak boleh lagi mendapatkan kuanting dari seorang Sangse sehabis api homa? Ini harus kamu tanyakan, kuantingnya itu adalah kuanting sadana atau kuanting pemberkatan. Jika kuanting dari seorang sangse adalah kuanting pemberkatan, itu boleh Anda lakukan. Misalnya Anda boleh menerimanya. Seperti ini contoh, saya sampai sekarang saya tidak memberikan kuanting sadana, karena saya merasa Mahaguru masih ada, kita langsung kepada Mahaguru aja. Tapi kuanting pemberkatan itu boleh kita berikan. Jadi Anda boleh tanya, ini adalah kuanting apa? Kalau kuanting untuk bersadana, Anda yang telah pernah dikuanting oleh Mahaguru, jangan lagi. Tapi untuk kuanting pemberkatan, boleh. Oke. Ya? Ya, dan ini pertanyaan terakhir dari Albert Jirajaya. Sangse, kalau ada kelelawar sendiri masuk ke rumah, apa tanda artinya Sangse? Rumah saya dulu banyak kelelawar yang masuk. Karena memang dulu kan saya jadi dokter di agak perifer ya, sana banyak kelelawar. Tetapi di dalam orang Hong Kong umumnya Kuantong, dan mereka mempunyai satu istilah bahwa jika kelelawar masuk, itu adalah tanda baik, akan datang rezeki. Masing-masing orang lain-lain deh. Ada yang bilang begini begitu, tapi saya kira itu hal yang wajar aja. Biasalah pintu kamu buka, dia masuk, biasa toh. Iya kan? Jadi kita jangan terlampau apa ya, mistik atau apa sih pikiran kita yang wajar-wajar aja. Oh, jadi anak zaman sekarang jangan pikiran yang ganggak deh. Tapi kalau kelelawar, memang orang-orang Kuantong bilang ada kelelawar itu tandanya baik. Tandanya baik, ya. Oke. Udah. Ada satu lagi. Oke, cuma di sini ada Siung atau Sijie ya dari Malaysia bilang, Malaysia ada pisang merah. Oh, betul. Malaysia ada pisang merah. Malaysia 有红色的香蕉，我看过，是在马来西亚真的有，真的有。我是讲啦，到我们下个星期五法会的时候，你们在家也可以准备你们的贡品啊，红色的贡品啊，香蕉有红色的啊，哦，你们那边有，我知道，好像印尼我很少看到吧。有吗？哦，他们要会说它的外面拿来给它喷红色，喷了你就不过可以吧，因为它有皮吧，我们就是尽量的来相应，对不对？pakai gincu merah boleh toh, itu kan yang tidak beracun. Udah itu cepat dikopai, cepat dimakan. Udah. Oke, Sangsu, ada terakhir dari Adriana Jonathan. Sangsu, bagaimana jika kita adalah seorang vegetarian ingin memberikan persembahan kepada Dharma Pala? Oh, kalau Anda adalah seorang vegetarian, ya Anda berikan aja yang vegetarian. Ataupun Anda boleh berikan arak ataupun daging, tapi Anda tidak memakannya. Boleh toh? Boleh toh? Anda vegetarian tapi Anda seorang tantrika. Karena di dalam Tantrayana, itu Vajra ya, ataupun Dharma Pala itu ya, itu arak itu adalah power dan daging adalah power. Kalau nggak ada arak, nggak ada daging, bolat. Gimana dia mau perang? Datang marah pun dia, pegang tombaknya pun tak ada tenaga, macam mana bisa perang? Istilahnya. Jadi Anda boleh berikan, tetapi Anda tidak memakannya. Boleh toh? Ya? Amitabha. Sekarang mau ini dulu. Harus ini. TV Poye. Ya, jadi jangan lupa ini adalah perpustakaan terlengkap yang ada di Satya Buddha atau di Chen Fo Zhong, yaitu Anda harus masuk menjadi anggota TV Poye, yaitu www.tvpoye.org/ind.
Ya, dan kita ada kegiatannya jangan lupa paling lambat 25 Juni harus sampai di tempat kita, yaitu lukisan. Lihat aja di layar. Yang isinya di dalamnya ada 6 ya, 6 atau ada 7 karikaturnya dari Mahaguru. Ya, Anda warnai, kemudian kirim ke Medan karena di pusat di sini Eka Pelita. Ya, itu ya alamatnya sama dengan alamat Vihara Satya Buddha Purnama. Kita akan memberikan kalian hadiah dulu di Indonesia. Khusus yang Indonesia, hadiah pertama juga sama, 1 juta. Hadiah kedua, 750.000. Hadiah ketiga, 500.000. Udah itu kita akan kirim lagi semua. Atau kita sudah di scan, kita akan kirim ke Taiwan. Nanti yang Taiwan kita bertanding yang internasional. Tapi kita yang dari Indonesia, kita akan memberikan kalian hadiah dulu. Ya, jadi jangan ketinggalan. Mulai dari umur 3 tahun sampai 12 tahun kategori pertama, 13 tahun sampai 90 tahun kategori kedua, yang 75 tahun ke atas akan diberi nilai plus. Istilahnya akan diberi kemudahan. Walaupun tidak begitu cantik, ya, kurang-kurang sedikit kita lolos. Karena mereka telah berniat ya ikut mendukung acara ini, yaitu memberikan warna. Kelihatannya mudah, saya beri warna saya udah separuh juga, tapi saya lihat saya punya kurang mantap, saya tidak ada keyakinan bisa menang deh. Ya, tapi kalian semua boleh ikut, kita stay at home toh. PSBB kita diperpanjang nggak sih? Di Jakarta diperpanjang. Ayo semua di rumah, kuai-kuai, baik-baik, duduk di sana udah mewarnai aja. Ya. Kemudian ada satu lagi, yaitu yang ada di TB Poye itu terakhirnya bulan Juli ya. Juli, yaitu mencari tikus nakula. Hadiah utamanya adalah 1 lukisan asli dari Mahaguru. Ya, kalian boleh, saya bilang aja kita get member, tapi untuk vihara kita, ayo di vihara kalian cari aja member kalian. Istilahnya get dengan pakai 1 orang yang mengget, tapi semuanya memang menjadi anggota, tapi pakai 1 orang aja yang get. Dengan demikian mudah-mudahan lukisan asli Mahaguru itu jatuh di Indonesia. Jangan untuk orang lain. Malaysia bisa ya? Malaysia boleh. Indonesia bisa. Ayo kita berjuang dengan semangat 45, kita rebut semuanya. Mudah-mudahan semuanya datang, istilahnya hadiahnya jatuh di Indonesia. Ya, jadi jangan lupa TB Poye. Benar-benar luar biasa TB Poye. Anda boleh coba masuk ke dalam. Anda mau cari informasi apa? Ada. Memang yang bahasa Indonesia kita lagi giat-giatnya, mudah-mudahan cepat bisa membantu kalian. Ada audiobook lagi, ada bisa Anda dengar, tidak usah baca, pakai dengar, walaupun belum banyak tapi telah ada. Ada satu sisi bilang dia bersedia bacain. Saya bilang, ayo coba kirim dulu suara kamu, kita dengar dulu, ya, boleh aja. Kemudian ini untuk Rainbow Temple punya, yaitu acara Homa Mahaguru yang di Seattle. Anda boleh masuk ke website ini dan periksa acaranya apa, kemudian bagaimana cara mendaftarnya, semua ada di sini. Ya, oke, ada lagi? Ada pesan sponsor? Oh, jangan lupa di like, tekan like-nya jangan lupa. Kemudian tekan apa lagi? Kalau yang belum subscribe, tolong di subscribe biar Hendrik lebih semangat. Hendrik bekerja keras dari pagi sampai malam, sampai kurus dia. Tapi katanya seneng dia bisa kurus. Ya, dia bekerja terus dia dari pagi sampai malam. Jadi berikan semangat kepada Henry Changsu. Kalau subscribe, gampangnya itu nanti kalau kita ada live, Anda buka YouTube itu langsung ada pemberitahuan. Jika atau Anda telah menekan lonceng itu, asal kita ada, istilahnya ada acara, maka dia akan memberikan tanda kepada Anda, bisa bunyi ya, bisa bunyi atau nyala ya. Jadi Anda bisa tahu ada acara di YouTube channel ini ya. Jadi Anda tolong di subscribe dan like-nya jangan lupa. Oke, terima kasih. Deh. Kemudian ada satu lagi ya, mungkin ini terakhir. Untuk menjapa Amin mau pulang tuh. Untuk menjapa nama Sutra Raja Agung Alberta Namo Kawang Kuan Si Ing Ching perlu diabiseka tidak?
Yang mana? Maksudnya membacakan sutra Kawang Jing apa perlu diabisekan? Oh, Maha Guru pernah berkata apabila pada saat kalau Anda membacakan Kawang Kuan Shi Yin Zhen Jing tidak usah diabiseka. Dan Maha Guru pernah berkata pada saat kita lagi misalnya mendadak butuh sekali perlu pertolongan, kita cukup membaca Namo Kawang Kuan Shi Yin Jing, itu aja. Tidak perlu diabiseka, ini boleh kita lakukan. Karena itu adalah sutra. Oke? Ya. Oke, selesai. Sudah. Jadi, Sisyong Sijie untuk malam ini sampai di sini aja. Terima kasih Anda telah hadir di YouTube channel ini. Dan terima kasih Anda telah hadir bersama-sama kita melakukan sadhana bersama. Jangan lupa Selasa depan harus hadir kembali. Ya. Sisyong Sijie, 感谢大家。今天晚上就是OK 了啦，那欢迎你下个星期星期二不要忘记又要再来哦。好 ，Om Mani Padme Hum。好，谢谢上师为大家开示terima kasih kepada Acarya Lian Chu Sangsi yang telah memberikan Dharma Desana. Marilah kita bersama-sama melakukan visualisasi namaskara. 恭请上师带领大众做观想大礼拜。100天礼师佛是方佛 Om Hom 观想礼拜。200诸菩萨 Om Hom 观想礼拜，300护法金刚 Om Hom 观想礼拜，是平等一举手。谢谢上师，谢谢法师，讲师助教，谢谢大家，阿弥陀佛，谢谢大家，拜拜，再见哦，sampai jumpa， Sisyong Sijie， 阿弥陀佛。Jangan lupa loh, harus hadir lagi ya. Hari Selasa dan Jumat depan ada Homa. Bye-bye. Masih ada orang? Semua udah pada bye-bye. Masih ada 200. Sisyong Sijie, 使不得你们啊. Saya berat hati meninggalkan kalian, harus ngomong terus sampai pagi ya. Jayu, jangan lupa deh ikut itu ya, yang mewarnai dan yang mencari tikus nakula itu. Anda boleh per grup. Jadi dapatnya untuk vihara. Ya, Sisyong Sijie, terima kasih telah